Senang sekali saya berada tempat ini oleh anugerah Tuhan ya. Boleh berada di tengah-tengah saudara. Terima kasih undangannya Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yohanes Gunawan serta Ibu Gembala, juga anak-anak dan mantu tentunya. Terima kasih ya. Saudara, sebelum saya membagikan sedikit renungan firman dan juga kesaksian, saya ingin menyanyikan sebuah lagu ya. Ini judulnya sama dengan khotbah yang akan saya berikan. Ya. Ketika ku menjalani roda hidup ini, masalah demi masalah harus ku hadapi. Ketika tak mampu lagi untuk tetap berdiri, ku tahu Allah kan peduli atasi semua ini. Sekali lagi kan. Ketika ku menjalani roda hidup ini, masalah demi masalah harus ku hadapi. Ketika tak mampu lagi untuk tetap berdiri, ku tahu Allah kan peduli atasi semua ini. Kau punya waktu sendiri untuk menolong diriku ini. Kau punya cara sendiri untuk mengatasi masalah ini. Oh, kau punya waktu sendiri untuk menolong diriku ini. Suatu hari pasti terjadi, kulihat pelangi berseri. Oh, kau punya waktu sendiri, amin, untuk menolong diriku ini. Ya Tuhan, kau punya cara sendiri untuk mengatasi masalah ini. Oh, kau punya waktu sendiri untuk menolong diriku ini. Suatu hari pasti terjadi, amin, kulihat pelangi berseri. Suatu hari pasti terjadi, amin, kulihat pelangi berseri. Sekali lagi katakan dengan iman, suatu hari pasti terjadi, kulihat pelangi berseri. Aminkan dan beri tepuk tangan yang paling panjang buat Tuhan Yesus. Amin. Saudara, lagu ini saya dapat sekitar jam 10:30 pagi saat saya worship nyembah Tuhan. Ya, tiba-tiba Tuhan beri lagu ini. Saya nangis karena saya mengalami masalah yang berat saat itu. Tapi lagu ini boleh menguatkan saya. Saya percaya malam ini bukan sebuah kebetulan ya. Tadi WL juga nyanyi waktu Tuhan ya kan. Dan juga saya kok diberi lagu seperti ini dan juga harus memberikan tema seperti ini. Saudara, fokus saat ini
tangkap rema dari Tuhan. Karena saya percaya pada waktu saya berdoa, tadi saya ngomong sama Roh Kudus. Nanti kalau altar call, saya ngomong apa gitu kan ya. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, doakan ada masalah yang belum selesai, baik itu kesehatan ataupun keuangan, ya, ataupun keluarga. Doakan, percaya saudara, ini waktunya Kairos Tuhan untuk menyelesaikan masalah saudara dengan tuntas. Amin. Oke, sekarang kita belajar dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, ya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Saudara, tidak disebutkan siapa suami dari janda ini, ya. Nabi Elisa punya hamba atau seorang murid yang kita kenal, yaitu Gehazi. Tapi yang ini tidak disebutkan siapa, ya. Yang jelas dia adalah juga salah seorang hambanya Nabi Elisa, seorang nabi juga. Masalah timbul pada saat suaminya meninggal, saudara. Siapa yang tidak sedih ditinggal oleh orang yang dicintai, belahan jiwanya, ya, separuh nafas katanya. Saudara, ada orang yang tidak bisa move on pada waktu pasangannya meninggal atau ditinggal anaknya, pada saat anaknya dipanggil pulang Tuhan. Bertahun-tahun, saudara, termasuk teman saya. Saya kuatkan dia, ya, suaminya juga menguatkan. Ingat selalu, nangis selalu, saudara. Pada saat itu masalah muncul lagi. Ternyata suaminya ini waktu meninggal tidak memberikan warisan harta, ya, atau properti lah. Tapi utang, saudara. Ya, dan utang itu harus dibayar loh, saudara, ya. Apalagi kalau sudah jatuh tempo, ya. Dan saat itu sudah jatuh tempo, saudara. Terbukti ada tukang tagihnya datang, debt kolektornya datang, saudara. Dan pada saat itu, kalau saudara lihat di ayat berikutnya, janda ini tidak punya apa-apa, saudara. Ya, pernah suatu kali dia ditanya sama Nabi Elisa, punya apa di rumah? Dia bilang, tidak punya apa-apa, cuma sebuah buli-buli berisi minyak. Ya, tidak punya uang, saudara, ya. Tidak punya harta apapun yang bisa dibarterkan atau dijual untuk melunasi utangnya. Sedih sekali. Apalagi kedua anaknya ini mau diambil untuk dijadikan budak, saudara. Kalau saudara mengerti zaman dulu, budak atau dolos itu mau diapakan terserah, saudara. Sampai diburu pun nggak apa-apa, saudara. Makanya ngeri, ya. Kita tahu ceritanya Yusuf juga pernah ngalami dijual jadi budak. Sama dengan kedua anak ini dirampas, saudara. Mana ada anak yang mau jauh dari orang tuanya, atau sebaliknya orang tuanya jauh dari anaknya. Suatu kali papa saya waktu masih hidup cerita, dulu ada temannya papa dari Belanda, seorang dokter. Waktu ke Indonesia ketemu papa, waktu itu lihat kamu. Terus dia bilang, loh, aku kok suka sama anak ini ya. Ambil jadi anakku boleh. Tak bawa ke Belanda. Lalu saya tanya papa. Terus papa jawab apa? Oh, enak. Iya, oh anak kok dikasih-kasih gitu ya. Saya 11 bersaudara loh, saudara. Saya nomor 10. Lakinya 3, 8 perempuan ya. Tapi Tuhan sudah panggil sehingga kami cuma sisa 6 saat ini. Jadi papa saya bilang, oh, ini anak kok ya, kok dikasih. Sama, saudara. Ini malah dirampas. Ya.
Saudara, ada satu hal yang benar sekali dilakukan oleh janda ini. Itu sebabnya kalau ada masalah, jangan bereaksi salah saudara, atau berdosa. Ya, saudara duduk diam, tenang dulu. Kalau sudah tenang, saudara bisa doa. Amin. Alkitab berkata, ya, jadi tenang dulu, doa. Tuhan ngomong apa? Belajar dengar suara Tuhan. Nah, pada waktu mengalami ini, janda ini tidak marah-marah. Ada loh yang ditagih malah marah-marah. Ya, saya pernah itu kerja ikut bos. Saya bilang, bos ini sudah lama nggak dibayar. Ya, waduh dah orangnya marah-marah. Tak bantu. Coba saja ya, sampai di situ benar saya dimarahi. Saya bilang loh, bapak yang utang kok saya dimarahi gitu ya. Waduh sudah dimarah-marahi, ya wis lah. Ya, ternyata betul buat saya ya. Nah, ini janda bereaksi benar. Dia datang kepada Nabi Elisa. Dia ceritakan semuanya. Tentang suaminya yang mati. Ya, dan juga kedua penagih utang ini datang untuk mengambil dua anaknya. Saudara, jangan curhat ke orang lain yang tidak ngerti firman. Jangan ngomong ke yang lain meskipun itu akrab. Ya, nanti saudara akan mendapatkan jalan yang bukan kehendak Tuhan. Dan saudara tidak akan bisa melihat yang namanya kemuliaan Tuhan atau mujizat Tuhan. Nabi ini meskipun sudah meninggal, dia tahu ya si istrinya. Oh, saya pergi ke gurunya saja. Iya. Saudara juga tidak mengandalkan pimpinan saudara, tapi saudara juga harus datang pada orang tepat, pimpinan saudara untuk konseling, untuk didoakan. Orang yang penuh dan dipimpin roh, itu yang saudara cari. Bukan yang cuma pengalamannya banyak. Saudara. Ya. Nah, saudara, pada waktu ditanya, punya apa? Tidak punya apa-apa. Cuma sebuah buli berisi minyak. Sesuatu yang kelihatannya tidak penting atau tidak berguna bagi saudara. Tapi Tuhan bisa buat terobosan melalui itu. Percaya saja. Tuhan lihat hatimu saat ini. Ya, apa yang kau percayai, firman Tuhan berkata. Apa yang kau katakan di hadapanku, itu yang akan kulakukan. Bilangan 12 ayat 48. Saya pernah melayani 2 orang. Ya, sakitnya parah sekali. Satu masih kerabat, sepupu saya. Satunya orang lain. Tadi saya cerita sama Pak Surya. Dari orang Malang, kota Malang. Sepupu saya berkata begini, Chandra, beliau sakitnya sama, gagal ginjal, seumur hidup cuci darah. Kamu masih muda, ya. Saya waktu itu masih usia 27 tahun. Beliau 50 tahun, hampir 60. Dan dia bilang, kalau saya tua, saya nggak mungkin sembuh. Saya bilang, kesembuhan tidak dibatasi oleh umur. Amen. Tapi kesembuhan bisa dihambat oleh perkataanmu. Ya, jangan katakan yang sia-sia, yang negatif. Perkatakan firman, imani. Kenapa saya sembuh? Salah satunya adalah saya dengarkan firman. Pada waktu saya sakit, nanti saya akan berikan kesempatan. Saya nyembah Tuhan. Selesai dengerin khotbah. Ya, saya lakukan terus. Akhirnya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran kan firman Kristus. Itu terjadi. Saudara, sekali lagi. Jangan ke alamat yang salah saudara mengadu. Ya. Pada saat Nabi Elisa ini tahu, ternyata hanya punya sebuah buli-buli berisi minyak. Sebagai seorang hamba Tuhan, kita juga dituntut dalam tanda kutip untuk bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan dan setiap orang yang kita layani. Lalu tiba-tiba rema datang, saudara. Ya, Nabi itu ketaatannya luar biasa. Kenapa dia mau membantu dari janda ini, kesulitan janda. Bukan sekedar karena suaminya almarhum itu adalah hambanya atau murid. Tapi memang Tuhan yang suruh. Kalau saudara disuruh Tuhan, taat saja saudara. Mungkin perintahnya belum jelas 100%.
Tapi taat saja. Nanti rema yang kedua akan datang. Pada saat rema pertama datang, dia bisa tangkap ini janda. Ya, disuruh apa? Pinjam bejana-bejana di luar ke tetangga. Jangan terlalu sedikit. Ini rema pertama. Dia bisa tangkap. Rema kedua, tutup pintu setelah kamu masuk dengan anakmu. Mulai tuang satu persatu. Ya, terus tuang. Dia ingat dan dikatakan dia lakukan. Saudara. Tutup pintu, saudara. Saudara, pintu-pintu ini perlu dijaga. Tadi saya sudah bilang, mulut ini pintu pertama, saudara. Ya, ada orang kalau ngomong itu sembrono, ngomongnya, alah, mati aku. Ya mati sungguhan. Ya, sepupu saya ngomong, tidak bisa, meninggal sungguhan. Tapi yang satunya bilang, aku percaya dapat mujizat. Sembuh, saudara. Dari kanker stadium terakhir. Itu loh, saudara. Pintu pertama. Pintu kedua, mata. Jangan lihat yang najis atau yang kotor. Jangan lihat masalahmu saat ini. Tapi tetap lihatlah Yesus. Yang sanggup untuk mengatasi semua masalah. Yang mati aja bisa bangkit. Ya, si Lazarus sudah 4 hari lagi. Yang sakit pun Tuhan bisa sembuhkan. Bukan cuma itu, saudara akan bisa mendapatkan yang namanya penciptaan organ tubuh yang baru dari Tuhan. Saudara minta saja. Ya, saudara, pada waktu itu dia lakukan tepat. Dituang sampai minyak itu berhenti karena sudah tidak ada lagi bejana. Dan setelah itu dia datang lagi ke Nabi Elisa untuk beri laporan. Saudara, pada waktu saudara konseling dan sebagainya, saudara harus jujur, ya, terbuka. Jadi waktu Nabi Elisa ditanya, kamu punya apa? Tidak punya apa-apa, cuma sebuah buli-buli berisi minyak. Jujur, saudara. Itu sebabnya kalau saya melayani konseling, saya bilang 2 syaratmu. 1, engkau harus jujur, tidak boleh bohong. 2, engkau harus terbuka. Percayalah saya hamba Tuhan tidak akan buka namamu. Saya akan beri kesaksian kalau engkau ditolong Tuhan. Ya, jadi kita jaga rahasia iman seseorang yang kita layani. Dan pada saat selesai itu, dia lapor, ada hasilnya. Jangan sampai nanti ngomong ke Bapak Gembala, Pak Gembala doakan ya supaya masalah selesai. Nanti setelah selesai, tidak lapor. Terus Bapak Gembala terus doa. Malaikat pun tersenyum di surga. Wis dijawab ini. Ya. Salahnya siapa? Jemaatnya tidak lapor. Ya, ini lapor. Nabi Elisa, sudah semua. Terus ya berhenti minyaknya. Karena bejananya sudah habis. Oke, jual, lalu kamu bayar utangmu, dan lebihnya kamu hidup sama anakmu. Luar biasa loh saudara. Dia tidak punya tepung untuk diolah jadi makanan, saudara. Dia menahan lapar. Kalau terus-terusan bisa mati. Tapi dia percaya akan perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba Tuhan ini. Seorang nabi adalah penyambung lidah Tuhan. Jadi dia akan katakan persis. Tidak ditambahin, tidak dikurangi. Dan kita harus percaya persis firman-Nya akan terjadi. Ya. Sukacita. Luar biasa saudara. Dalam keadaan seperti itu, dia mengalami mujizat. Saudara. Siapa yang mau mengalami mujizat malam ini? Percaya saja saudara. Ya. Mujizat itu tergantung dari nomor 1. Saudara yang mengalami. Tuhan itu pasti ingin memberkati, ingin memberikan mujizat. Tinggal saudara mengerahkan iman. Ya. Saya berikan kesaksian dulu. Suatu kali saya lagi sekolah Alkitab Elisa di tempat Bapak Pendeta Yusuf PS Gembala sidang saya. Baru 2 hari loh saudara. Tiba-tiba saya sakitnya itu saya sakit flu berat. Ya.
Terus di jam kedua, hari kedua itu saya ngomong sama wakil kepala sekolah yang sedang mengajar. Saya bilang, Pak boleh enggak saya di pojok sana sambil baringan dengarkan. Oh boleh. Tapi pada waktu jam berikutnya saya didatangi. Chandra, kalau kamu mau pulang, pulang dulu enggak apa-apa. Saya izinkan. Terus saya mikir, oh iya ya, mumpung saya bisa naik motor, saudara ya. Daripada nanti ngerepoti orang lain, saudara ya. Akhirnya saya tancap gas, sampai rumah ya enggak apa-apa. Itu hari Jumat. Hari Sabtu, ya saudara. Hari Sabtu, itu hari Kamis, hari Jumatnya saya pergi ke dokter. Dokter ini teman saya, sama-sama pelayanan. Saya utarakan keluhan saya. Ditanya, saudara. Terus apa, Dra? Kamu ngerasa apa? Saya bilang, ini. Waduh. Waduh itu kaget, saudara. Dengerin ya. Kamu pasti kena dari salah satu yang aku sebutkan, dari 3 ini. Kalau enggak tifus, demam berdarah, lever. Wih, saya mikir tifus bisa mati, saudara. Tetangga saya masih umur kelas 4 SD, ya, sekitar umur 10 tahun meninggal karena tifus. Demam berdarah, tifus juga bisa meninggal. Dan lever juga loh. Saya bilang, wah Tuhan, ini gimana nih? Terus saya disuruh tes urin sama tes darah. Dan hari Sabtunya saya ambil itu. Sudah dalam posisi saya berjalan itu tidak bisa tegap, saudara. Saya harus dipapa 2 orang untuk mengambil hasil lab. Begitu dibuka, positif lever. Urin kecoklat-coklatan mengandung butir darah merah. Dan Sabtu malamnya, karena itu hari Sabtu, tidak ada dokter, saya menunggu sampai Senin. Dan kejadiannya itu tahun 1999, saudara ya, sudah hampir 26 tahun lalu. Saya malah bersyukur ya, sampai hari ini saya masih diberi kesempatan untuk melayani. Saudara, pada saat itu, malamnya tadi saya cerita juga sama Pak Surya. Tiba-tiba waktu saya permisi bicara mau ke restroom untuk buang air kecil. Sudah tidak bisa berdiri, saudara. Saya merangkak kayak bayi. Dan saya kaget ternyata urin saya sudah merah darah. Coklatnya sudah tidak kelihatan, merah pel, saudara. Kakak saya sempat waktu datang tahu itu kaget. Dan saat saya sampai di tempat tidur, saya merangkak kembali. Saya doa, saya bilang, Tuhan aku ini salah apa ya? Periksa diri, saudara ya. Wis periksa diri, terus dikasih damai sejahtera sama Tuhan. Adem gitu kayak digerojok RS gitu ya. Saya bilang, makasih ya Tuhan. Engkau tidak pernah salah. Pasti ini mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Akhirnya saya pergi ke dokter hari Senin, langsung di USG. Wah, wis. Sudah, Chandra milih ya. RKZ, William Booth, sama Darmo. Rumah sakit semua, saudara. Kalau cap saya Fuyung ya masih enak, saudara. Ini rumah sakit. Saya bilang, Dok, sekarang? Enggak, tahun depan. Lu tuh mau mati tahu. Katanya mau mati loh, saudara. Terus saya doa, saya bilang, Tuhan, masuk mana ini? Akhirnya saya pulang dulu, ambil baju. Terus saya kasih kabar, yang terima di gereja itu menantu gembala, dan kaget beliau. Gembala saya pergi untuk ada seminar di Amerika. Saya bilang, sorry ya, saya harus opnam, Senin saya nggak bisa sekolah kitab. Bantu doa saja. Sampai itu saudara, saya doa. Saya tanya Tuhan lagi, ini kemana Tuhan? Dijawab, RKZ. Wah seneng ya ada jawaban RKZ. Sampai di RKZ, susternya bilang, maaf tempatnya penuh. Terus saya bilang lagi, Tuhan
Gak salah tak saya dengar ya. Nek Tuhan tidak pernah salah saudara ya. Saya bisa salah. Lalu Roh Kudus bilang, sudah duduk Saya duduk suruh nyembah Tuhan. Saya pasaro. Saudara secara ajaib. Tidak lebih dari 10 menit. Itu dokter saya sampai marah ya. Telepon susternya, "Sus, ini pasienku, kasih Chandra." Gak ada dok. Penuh semua di RKZ. Tidak bisa. Saya doa. Saudara tahu, Tuhan itu buka jalan pertama kali, mujizat itu. Tiba-tiba ada seorang bapak, itu kepingin keluar saat itu. Dia harus keluar dari rumah sakit. Dan dokternya melarang. Akhirnya tanda tangan, dia keluar, tempatnya itu buat saya. Puji Tuhan ya. Akhirnya saya bilang, oh iya ya benar Tuhan ya. Saya supaya bisa melihat kemuliaan Tuhan itu ya melalui proses ini. Ya, kalau saudara mau bersaksi ya saudara menjalani dulu kan. Bahkan wakil kepala sekolah saya bilang gini ke murid-murid yang lain. Enak loh kayak Chandra gini ya. Dia kena apa? Lever, limpa, gagal ginjal. Dia bisa saksi sama orang yang sakit lever, sama limfa, ada yang kena gagal ginjal, dia bisa saksi. Nah kalau mau penyakitnya yang banyak aja gitu ya. Langsung teriak, enggak cukup gitu ya. Saya pun cukup lah. Sudah waktunya untuk melayani. Saudaraku pada waktu itu masuk rumah sakit, saya 5 minggu opname. 9 Agustus sampai 13 September 99 ya. Jadi Pak Lurahnya di sana saudara. Sampai kenal suster, kepala susternya saya kenal. Dan dokternya berkata, kamu kelihatannya ginjalnya juga kena ya. Akhirnya saya dirujuk ke profesor yang nangani ginjal. Dilihat, ternyata saat saya sembuh, saya dikasih tahu catatan medis. Sayang sekali hilang. Itu hampir 26 tahun lalu. Jadi keadaannya gini, lever saya, SGOT-nya, itu katakan lever dalam keadaan sakit, gampangannya gitu ya, dokter saya kalau nerangkan. SGOT itu levernya sakit, SGPT levernya kecapean gitu ya. Sakit, normalnya 5-18, saya punya berapa saudara? 1170. Tadi saya ngomong sama Pak Surya, diambil 2 digit, belakang aja 70. Sudah tinggi daripada 15. Ini ada 1100-nya di depan. Saya waktu lihat, ngeri ya. Dalam keadaan akut membusuk dua-duanya. Ngantem ke limfa, ngantem ke ginjal. 2 ginjal saya, orang Surabaya bilang boyok ini. Dua-duanya tidak berfungsi, 0%. Sudah tidak ada fungsi. Dan waktu itu kreatin diketemukan, kreatin itu racun dalam ginjal ya. Kalau orang normal laki-laki biasanya 0,5 sampai 1,5 tergantung dari labnya. Waktu itu labnya ngebilang 0,5 sampai 1,5, saya punya 8, dan Prof yang bilang 10 ya Chandra atau lebih cuci darah. Waduh, dengar itu ya cuci darah. Dan tidak lama, beberapa hari kemudian saya kreatinnya sudah 14 saudara. Tidak 10 lagi, sudah naik langsung 14. Ya, cepat sekali. Nah waktu itu saya diambil tindakan cuci darah pertama, hemodialisa. Dan pada waktu dicuci darah, saya sudah keadaan koma. Saya harus disunsang gitu ya, kasih bantalan air karena sudah bengkak semua. Kata teman saya, kamu kayak Gajah Mada gitu. Kodingnya kayak Angguna ya, saudara-saudara tahu kan Angguna itu. Wes kayak gitulah kamu dulu. Waktu dicuci darah, saudara normalnya kalau dicuci harus turun itu kreatin. Ya. Tapi kejadian saya ini kebalik-kebalik saudara. Waktu dicuci darah 14 itu enggak turun tapi naik 23,94. Hampir 24. Langsung profesornya bilang, ini sudah tembus ke otak, masuk ke sumsum. Ibaratnya dari ujung kepala sampai ujung kaki full racun. Jadi kalau cici saya ketemu, Prof ini gimana? Apanya gimana? Wis kumpulkan aja keluargamu. Saudara saya kumpulin doa. Cuma ada 2. Kalau enggak mujizat dia sembuh atau dia panggil pulang Tuhan. Ini sudah waktunya mati dia. Kami waktu itu masih 11 meninggal 1 masih 10. Wih datang semua. Dari Jakarta, dari mana macam-macam.
Wah, kakak saya tuh sampai nangis ya, sampai gulung-gulung gitu ya. Tuhan, ginjalku satu kayak Nol Chandra gitu ya. Karena dia enggak tahan lihat saya. Kasihan sekali. Lalu saudara, kakak saya bilang, waduh ini aktivis gereja. Sudah enggak cukup rumahnya, karena rumah kami cuma 5 meter lebarnya. Jadi harus, pesen Adija saja. Sudah mau pesen tempat penitipan jenazah. Tapi puji Tuhan, untung ya Tuhan itu baik, jadi enggak rugi. Kakak saya enggak jadi, enggak tahu dibuat sibuk gimana, akhirnya mereka banyak doa. Saudara, pada waktu saya siuman, ternyata saya 2 minggu koma. Ya, kakak saya bilang, kamu itu tidur gitu ya, berapa hari bangun cuma melek sebentar, tidur lagi itu koma. Jadi seperti itu, bukan 2 minggu langsung bangun, bukan. Tapi bangun. Siapa ini? Terus koma lagi. Saudaraku, waktu itu profesornya ngelihat saya, oh sadar ya. Wah. Terus dia bilang gini, kamu saya yakin bisa diobati. Wih seneng saudara. Ya. Karena vonisnya mati pertama kali. Lalu profesornya bilang gini, tapi ono tapinya saudara. Tapinya ini pasti nggak enak. Ayo, saudara kalau dengar apa-apa mesti kalau ada tapinya pasti nggak enak. Saya dengar ya ditunggu aja saudara tapinya ya. Kamu sudah kena yang namanya gagal ginjal yang artinya seumur hidup cuci darah. Seumur hidup cuci darah. Iya, mikir saudara ya. Karena waktu itu sekali cuci sekitar 400.000, tidak ada BPJS. Dan prosesnya sekitar 4 jam, 5 jam. Dan sakit sekali. Waktu diambil tindakan untuk cuci darah berikutnya. Kreatin saya itu enggak turunnya drastis. Enggak. Nanti dia naik lagi kepala 2 terus ya. 23, 22, 21 segitu. Saya masih ingat. Dan terjadi lagi mujizat. Waktu mau cuci darah. Ternyata Tuhan buat sesuatu yang lain. Profesornya datangnya telat. Saya tanya, Prof, kenapa telat? Lah iya, saya ini meeting. Meeting kamu ini loh. Puluhan tahun saya pegang pasien gagal ginjal. Enggak pernah kejadian yang kayak dicuci darah, kreatinnya malah naik signifikan. Nah sekarang ini enggak tak cuci, turun sendiri drastis. Apa enggak bingung? Oh Tuhan Yesus ajaib Prof. Ya wis kata gitu ya. Nah iya tak injili saudara ya. Dokter saya dua-dua saya injili. Saya ceritakan tentang Tuhan Yesus. Mereka juga tidak bisa nutup telinga. Mereka bilang memang Tuhanmu ajaib. Saudara, akhirnya kreatin saya itu turun jadi 9, itu mau cuci darah kelima. Terus cuci darah saya itu 2 hari sekali loh. Habis itu 3 hari sekali, ya. Terus seminggu 1 kali karena sudah baik. Itu di jadwal ada itu. Minggu depan Chandra Hermawan gitu. Saudaraku pada waktu itu Tuhan buat keajaiban lagi. Ya. Saya keluar dari rumah sakit dan saya tanya Tuhan, ini maunya kemana Tuhan? Kamu pindah konsulnya di salah satu dokter lain. Oke, saya pindah. Dokternya bilang gini, kreatin kamu sekarang 7. Saya minta 6 ya. Di atas 6 cuci darah. Tapi kalau enggak, saya yakin kamu bisa tetap diobati. Waktu itu sudah 9 kali cuci darah. Saya imani, cukup, ini yang terakhir, cukup, ini yang terakhir. Katanya iblis, mana saya cuci darah? Saya bilang, enggak, diem mau kamu ya. Cukup, ini terakhir. Rumahnya mau dijual. Koko saya bilang, dah rumah mau tak jual. Itu koko saya yang beli, saya juga bingung, nanti tidur di mana ya. Ya terserah kamu muter ya, cucu begitu ya. Tapi saya punya iman, ya Tuhan pasti tolong.
Akhirnya saya sudah konsul, dia minta 6 dokter ini. Dan pada waktu dites saudara, kreatinnya sudah 4,8. Turun drastis, puji Tuhan ya. Dokternya bilang, saya minta kreatin 4 ya, di atas 4 cuci darah. Balik 3 hari sekali. Dan pada waktu saya datang sana, 3 hari kemudian, 3,8. Ya. Dan dokternya bilang, tunggu 2 minggu saya ke Jerman, ada seminar. Saudara, akhirnya saya singkat cerita, 3,5 bulan persis, saya dinyatakan sembuh, saudara. Pada waktu di USG, lever saya yang tadinya membusuk, itu bisa normal. Dokternya sampai bilang, saya lama sudah muter-muter gini. Saya bilang, dok ada apa ini? Yo ini loh kamu lihat ya, yang kiri, yang kanan ya. Karena lever itu juga ada 2, besar sama kecil gitu. Ini busuk, ini bisa normal. Saya sampai mikir, kok bisa ya? Ya Tuhan ajaib Tuhan Yesus. Terus sekarang ginjalmu 0%. Lah ini yang lama 0%, ini. Nah, satunya 78, satunya 87. Loh, lumayan loh saudara. Saya pernah cerita ke teman, dulu saya suka renang ya. Kalau sudah latihan nafas, bisa renang 20 pp tanpa berhenti. Ternyata Bapak Gembala saya, saudara ini lebih pintar lagi saudara, lebih kuat lagi. Wah kalah saya kalau tanding saya kalah. Itu menunjukkan kalau ginjalnya berfungsi dengan baik. Saudara, malam ini, apa yang dialami oleh janda ini, akhirnya Tuhan bisa selesaikan. Dia tidak tahu kalau hari itu adalah hari di mana Tuhan melawat dan menyelesaikan masalah. Sama dengan saya. 3,5 bulan itu adalah kairosnya Tuhan. Tapi malam ini, saya percaya ada kairos Tuhan. Ya, nanti kalau saudara didoakan, saudara fokus ke Tuhan. Jangan lihat Pak Gembala sama saya. Kami sama-sama hamba Tuhan, sama seperti saudara. Bahkan Elia itu juga orang biasa, ya Nabi Elia. Tapi doanya bisa penuh kuasa, saudara. Saudara, saya mau kasih tahu yang terakhir. Jangan kau ragukan kuasa Allah yang bisa menolong saudara. Apapun itu masalahmu. Apapun. Kau tidak sembuh-sembuh ya? Katakan sembuh malam ini. Kau nggak selesai-selesai ya? Selesai malam ini. Ya saudara, percaya. Sebelum pulang mujizat ada. Bahkan tadi saya doa di situ, saya bilang Tuhan, sebelum kami tumpang tangan, biarlah Engkau sudah tumpang tangan terlebih dahulu. Biar jari-jari Allah, King James mengatakan, menjamah, menyembuhkan saudara. Jangan batasi dan jangan ragukan. Menyerah, berserah kepada Tuhan. Imani, dia bisa buat sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Tidak pernah saudara. Saya pun tidak bisa mikir. Udah levernya busuk, bisa sembuh, normal lagi. Ginjalnya 22, udah 0%. Bisa jadi 87, 78. Kreatin yang sudah tinggi, hampir 24. Itu bisa normal, sampai 1,5. Bahkan terakhir waktu saya cek, udah 0,7. Bukan saya yang hebat, tapi Tuhan Yesus yang saudara sembah dan saya sembah, itu yang hebat. Ya, saya percaya hadirat Tuhan saat ini akan berjalan dengan kuat sekali di tengah-tengah saudara. Terima. Kalau saudara tidak sakit, tidak didoakan, saudara bantu doa kepada yang didoakan nanti. Saudara arahkan hatimu, arahkan tangan, minta. Kekuatan kita ini luar biasa, saudara. Ya,
Tuhan bilang apa? 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Aku akan hadir. Kita lebih dari 2 atau 3 orang. Jadi kekuatan kita berlipat kali ganda. Ya, ayo kita tutup mata saat ini. Izinkan Roh Kudus bekerja.